Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pemeliharaan sistem distribusi listrik. Sebelum masuk materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanggi Ensa dari kelas 12 KGSP 1 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aulia Ginanjar dari 12 KGSP 1 dan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Angga April Riana, saya dari kelas 12 KGSP 1 dan saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ilham Hermawan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dari kelas 12 KGSP 1. Pemeliharaan sistem distribusi listrik. Apa sih pemeliharaan sistem distribusi listrik itu? Nah, pemeliharaan sistem distribusi listrik merupakan suatu pekerjaan yang dimaksudkan untuk menjamin suatu sistem atau peralatan bekerja secara optimal, umur teknisnya meningkat, dan juga aman baik bagi personil maupun masyarakat umum. Sekarang masuk ke perawatan rutin panel utama listrik. Panel utama listrik secara rutin dipelihara dengan langkah-langkah berikut. Yang satu, pengecatan daya aktual atau arus penges dan volume secara periodik. Pengujian trip circuit breaker dengan current injection. Pengencangan terminasi kabel, mur dan juga baut. Pembersihan air, kelembapan, debu dan juga kotoran. Pengecatan ulang rumah panel, kalibrasi semua alat ukur, pengecatan dengan infrared kamera. Pengukuran tahanan pertahanan, tes interlocking secara elektrikal dan mekanis untuk operasional genset. Pengukuran tahanan isolasi pada kabel feeder busbar. Pengujian kualitas daya listrik dan jaringan. Dan yang terakhir, pengujian MCCB atau MCB dalam top of box busbar. 2. Ada pemeliharaan rutin transformator. Dan di sini adalah hal-hal yang bakal kalian jumpai mungkin saat melakukan pemeliharaan transformator. Yang pertama ada kotor. Ini adalah hal umum yang biasa terjadi ketika saat melakukan pembersihan. Lalu ada penutup trafo rusak, pengalihan arus cacat, terminal rusak, cairan atau minyak trafo rusak, alat pengukur dan alarm tak berfungsi, kapasitas tidak cukup. Lalu ada bocor, landasan trafo rusak, lalu ada terlalu panas atau overheating. Jadi mungkin dari sekian banyak yang bakal kalian dapatkan, ini bisa jadi dari faktor dalam karena sudah tua mesinnya, atau bisa juga dari luar terguncang atau terguncang sesuatu. Baik, ada pemeliharaan yang dilakukan terhadap komponen transformator antara lain. Pertama, pengetesan tahanan isolasi, pengetesan tahanan gulungan atau winding, pengetesan potensial tegangan lebih, pengetesan fundamental faktor daya, lalu pengetesan faktor daya winding dan bushing. Lalu ada juga pengetesan core extension current, lalu ada pembersihan dengan vakum. Lalu pengetesan tahanan pertahanan atau grounding, penyeringan oli trafo atau penggantian oli, dan terakhir adalah pengecekan dengan kamera inframerah. Jadi untuk kalian yang ingin melakukan pemeliharaan rutin transformator, alangkah baiknya jangan ada yang melewatkan hal-hal poin berikut, karena ini akan menyebabkan pentingnya pemeliharaan agar secara menyeluruh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeliharaan rutin panel-panel listrik. Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada panel listrik bangunan gedung. Yang pertama, kabel atau insulasi terbakar. Yang kedua, korosi. Yang ketiga, label hilang atau tidak tepat. Yang keempat, kapasitas tidak cukup. Yang kelima, sambungan longgar. Yang keenam, ruang bebas. Yang ketujuh, pembumian atau grounding system yang buruk. Yang kedelapan, titik panas. Yang kesembilan, air atau uap air. Selanjutnya, panel-panel listrik secara rutin dipelihara dengan cara berikut. Yang pertama,
pengujian trip circuit breaker dengan current injector. Yang kedua, pengencangan terminal kabel, mur, dan baut. Yang ketiga, pembersihan dari air, kelembapan, debu, dan kotoran. Yang keempat, pengecatan ulang rumah panel. Yang kelima, kalibrasi semua alat ukur. Yang keenam, pengecekan dengan infrared kamera. Ketujuh, pengukuran tahanan isolasi pada kabel feeder. Dan yang terakhir, pencatatan kondisi arus dan voltase setiap periode. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya pemeliharaan dari saklar dan stop kontak. Yang pertama, pastikan instalasi dan alat listrik demi keselamatan. Dan yang kedua, pastikan lampu kipas angin pada langit-langit jika ada agar berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, pastikan saklar atau stop kontak ditutup dengan rapat. Dan yang keempat, pastikan alat listrik ditanam di dalam tanah. Dan yang kelima, jika kalian memerlukan bantuan, sebaiknya kalian meminta kepada ahli listrik untuk mengerjakannya. Saya akan menjelaskan nomor 5, pemeliharaan perlengkapan pembangkit daya listrik cadangan atau genset. Genset singkatan dari generator set. Genset terdiri dari dua bagian, yaitu penggerak dan alternator. Fungsi genset membangkitkan tenaga listrik. Yang pertama, cara pengoperasian genset. Yang pertama itu periksa radiatornya, kedua periksa oli mesin, ketiga periksa solarnya, yang keempat periksa ketersediaan airnya, dan yang kelima periksa panel AC. Yang kedua, pemanasan. Pertama, pastikan sirkuit breaker genset off. Kedua, hidupkan mesin tanpa beban. Ketiga, periksa olinya. 3. Pengoperasian. Yang pertama, selama menunggu pemanasan genset, pastikan besar listriknya sesuai. Kedua, setelah dipanaskan kurang lebih 5 menit, sirkuit breaker genset posisi on. Ketiga, jika dalam ruangan terdapat exhaust on, hidupkan untuk sirkuit asap untuk genset. Yang keempat, ganti kos di panel distribusi ke posisi genset. Selanjutnya yaitu matikan beban ketersediaan dahulu kurang lebih 2 menit. Kedua, apabila ada penyimpanan dan ketentuan ini maka akan mengakibatkan kerusakan dahulu kurang lebih 2 menit. Kedua, apabila ada penyimpanan dan ketentuan ini maka akan mengakibatkan kerusakan pada AVR. Yang kelima, mengatasi masalah jika mesin tidak mau hidup. Pertama itu, periksa solarnya apakah mengalir dengan baik atau tidak. Kedua, solarnya dipompa sampai benar-benar mengalir. Ketiga, periksa acunya apakah arusnya cukup kuat atau besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan perlengkapan pembangkit daya listrik cadangan. A. Pemeliharaan. Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada genset bangunan gedung. 1. Sistem buang udara yang kurang baik. 2. Minyak mesin yang terkontaminasi. 3. Kapasitas tidak cukup. 4. Pendingin bocor. 5. Perlu pemeliharaan dengan mempelajari catatan riwayat. 6. Bising dan bergetar. 7. Terlalu panas. Untuk memelihara genset agar tetap awet, lakukan cara-cara berikut ini. 1. Ganti filter solar setiap 6 bulan 1 kali. 2. Ganti filter oil setiap 6 bulan 1 kali. 3. Bersihkan filter udara 6 bulan 1 kali. 4. Ganti filter udara paling setelah 2 kali ganti oil. Baik, mungkin itu aja yang bisa disampaikan dari kelompok 4. Saya pribadi dan teman-teman mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Apapun informasinya, semoga ini bisa bermanfaat dan juga diaplikasikan dalam kehidupan. Dan jangan malas-malas mencari tahu apapun itu ilmunya, karena makin banyak tahu, makin banyak ilmu. Saya Hanggensa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.